Jumpa lagi di Insight, Your Best Information and Entertainment. Hari ini kita kedatangan praktisi hukum, yaitu Bapak Omega DR tahun SH SKM MKes. Beliau adalah seorang dosen, pengacara, penulis juga, kemudian Ketua YLBH Sekber Wartawan Indonesia, dan co-founder firma hukum Noni Law Firm. Jadi kita akan mencoba mengeksplor ya, apa sih masalah-masalah hukum itu kan. Untuk itu kita sapa dulu nih Bapak Omega. Gimana Pak Omega hari ini kabarnya? Luar biasa, baik. Baik ya. Kemarin sempat kita WA ya. Ya. Kita WA, ternyata Bapak Omega ini lagi menangani kasus di PN Cibinong kalau nggak salah ya. Betul. Benar, kasus pidana ya Pak? Iya, kasus pidana. Kasus pidana. Ya mungkin ini Pak, kita mau ngobrol-ngobrol soal hukum ya. Ya. Kita sendiri masih rancu nih, mungkin ada orang-orang masyarakat umum yang nggak tahu itu hukum itu kayak gimana sih gitu kan. Ya. Hukum itu kayak apa? Jadi sebenarnya yang dimaksud hukum itu apa Pak? Oke, baik. Baik, salam kenal buat rekan-rekan semua. Saya coba untuk sedikit menjelaskan ya. Siap, Pak. Tentang apa itu hukum gitu ya. Kalau kita mengacu kepada terminologi atau asal kata atau asal usul kata, akar kata hukum ini berasal dari bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Bahasa justru. Arab itu, bahasa Arab ya. Bukan Belanda, bukan Belanda. Jadi bahasa Arab itu. Jadi Oke. yang kalau kita dituliskan di spelling itu HUKM, hukum. Oke. Ya. Ya. Artinya apa kalau dalam bahasa Arab? Hukum itu adalah ketetapan gitu ya, keputusan atau aturan Ya. dalam bahasa Arab. Namun secara lebih luas, secara terminologinya, secara istilah, hukum itu adalah sekumpulan atau serangkaian aturan, ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh sebuah lembaga negara atau negara untuk mengatur, untuk menertibkan, menciptakan keadilan di masyarakat. Kira-kira begitu istilah hukum gitu. Jadi hukum itu sebuah produk dari serentetan proses atau gimana Pak? Ya, jadi hukum ini adalah produk aturan yang diproduksi oleh negara. Ya. Ya, Oke. yang sifatnya ini memaksa dan mengatur. Oh, memaksa? Memaksa. Ya, Anda dilarang untuk membunuh gitu ya. Ya. Nggak boleh Anda, kalau Anda langgar apa sanksinya? Sanksinya di sanksi pidana. Tapi kalau memaksa itu apa nggak melanggar hukum juga? Karena aturannya demikian. Misalnya gini. Iya. Anda dipaksa untuk menggunakan helm. Kan gitu, kalau berkendara ya, bawa motor kan wajib menggunakan itu kan. Oke. Wajib kan dipaksa. Iya. Ketika kita tidak dipaksa, maka kita tidak akan menaati. Makanya hukum harus memaksa. Hukum harus memaksa. Harus memaksa untuk orang itu tertib dan mau menaati aturan yang sudah dibuat. Gitu. Wajib itu adalah paksaan. Paksaan. Oke. Kalau kita melanggar apa sanksinya? Kan ada jelas sanksinya, kan begitu. Nah, ini kan hukum ini berlaku di masyarakat, Pak. Betul. Emang perlu ya, Pak, ada hukum di masyarakat. Sementara kan di masyarakat itu sendiri, di suatu kumpulan masyarakat pasti Ya. ada tradisi, ada Ya. norma gitu kan. Betul. Nah, kenapa ada hukum lagi nih untuk di masyarakat buat Ya. yang diproduksi oleh negara ini? Nah, gini. Jadi kita coba untuk berfilosofi lah, berfilsafat. Jadi ada seorang filsuf. Ya, filsuf itu seorang filsuf yang hidup di abad ke-15, abad ke-16. Kembali lagi ke Arab nih. Ya, ini abad ke-15 16. Namanya Thomas Hobbes. Oh, justru Thomas Hobbes. Ya. Jadi dia itu pernah membuat sebuah adagium, istilah Homo homini lupus. Oke. Apa istilah artinya? Artinya adalah manusia adalah serigala bagi manusia lain. Jadi manusia itu seyogyanya itu jahat, egois, rakus gitu ya. Nah, itu manusia. Ya, manusia. Bayangkan kalau tidak ada hukum. Nah, manusia itu pada dasarnya itu sifat asli manusia. Manusia dikategorikan sebagai makhluk subuman. Makhluk subuman itu makhluk yang berada satu tingkat di bawah, satu tingkat di atas hewan, tapi satu tingkat di bawah manusia. Gitu, dia di tengah-tengah. Nah, manusia hari ini manusia yang sudah dimodifikasi.
karena ada hukum. Nah, oleh karena itu pada abad kedua sebelum Masehi ada seorang filosofi hidup di Tiongkok, namanya Han Feizi. Han Feizi. Dia pernah, ya filsuf juga. Dia pernah membuat sebuah tesis yang mengatakan bahwa manusia condong berbuat jahat jika tidak dipaksa berbuat baik. Artinya? Manusia harus dipaksa berbuat baik. Harus dipaksa. Harus dipaksa. Makanya adanya hukum untuk memaksa manusia berbuat baik. Supaya apa? Menciptakan keadilan, ketertiban di masyarakat. Artinya basically manusia itu memang jahat. Jahat basicnya. Tidak ada bedanya kita dengan serigala. Makanya tesisnya Thomas Hobbes tadi, Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Itu. Ada yang mengatakan, masa sih kita ini seperti serigala? Kalau dilihat dari riwayat manusia, mula-mula manusia itu justru ada beberapa komunitas manusia yang masih menerapkan kanibalisme. Di Indonesia? Dulu pada tahun 60-an itu masih ada, kita dengar di beberapa daerah itu ada masih kan. Bahkan di luar sana juga masih. Gitu ya. Tetapi dengan adanya aturan, norma, hukum, dan agama, nah hadirnya hukum dan agama justru itu mengendalikan perilaku manusia. Bayangkan dulu, kita bayangkan bagaimana kehidupan bangsa Israel sebelum Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Ten Commandments. Dalam kepercayaan agama Abrahamik, ya, Yahudi, Kristen, Islam, kita percaya itu bahwa manusia sebelum adanya agama justru kacau balau itu. Saling perang, saling bunuh-membunuh. Makanya adanya aturan agama minimal mengurangi. Dengan adanya aturan negara itu bisa semakin mengetatkan. Nah, kira-kira begitulah. Berarti justru dengan adanya hukum ini masyarakat jadi tertib gitu ya? Jadi tertib berbuat adil, tidak ada kesewenangan gitu. Karena memang dasarnya manusia serigala. Bisa berubah itu. Ini menurut Thomas Hobbes, bukan menurut kita ya, menurut Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes. Kalau menurut Pak Omega sendiri gimana? Ya, kalau kita melihat manusia dari sisi hukumnya, memang manusia ini memang demikian. Makanya kenapa ada aturan, ada hukum, ada agama. Untuk mengendalikan perilaku kita yang subuman tadi. Jahat, egois, rakus, gitu kan? Nah, itu kira-kira. Jadi saya kira memang ya ada sedikit benarnya. Ada sedikit benarnya. Walaupun mungkin tidak 100% benar gitu ya. Tapi ada sedikit benarnya gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu jahat. Jahat pada dasarnya. Kalau tidak dipaksa berbuat baik. Ya, harus dipaksa berbuat baik dan punya kewajiban itu harus dipaksa. Iya, harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa ya perang-perang terus ya Pak Omega ya. Abang bayangkan hari ini misalnya abang lagi ada teman-teman kita lagi bisa kredit mobil atau kredit motor. Kalau nggak dipaksa nyicil dia kabur. Malah kalau dia tagih ngamuk dia kan. Iya, benar juga. Udah tahu lu ngutang masih aja ngamukan yang coba Anda kalau misalnya minjem duit galakan yang ngutang daripada yang ngasih ngutang. Kalau ditagih kan itu masalahnya. Benar. Ya. Nah sebenarnya kalau bicara hukum Pak, ini sebenarnya ada yang khusus atau ada yang umum gitu Pak. Misalnya khusus masyarakat ini apa, khusus koruptor ini privat apa gimana? Siap. Ya. Memang di Indonesia kita mengenal ada namanya hukum privat, ada hukum publik. Oh ada ya? Ada hukum publik, ada hukum privat. Nah perbedaannya apa kira-kira? Nah kalau hukum publik itu hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat dan dengan lembaga-lembaga lain. Contohnya apa hukum publik itu? Contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara itu masuk dalam hukum publik. Nah, sifatnya apa? Sifatnya memaksa. Jadi hukum publik itu dia mengatur hubungan antara negara dengan kita. Nah, pidananya apa, hubungan tata negaranya bagaimana, administrasinya itu kira-kira. Nah, sedangkan kalau hukum privat itu mengatur hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, orang dengan orang. Nah, ketika ada yang melanggar, nah baru nanti kita cari solusinya. Itu contohnya apa? Contohnya seperti hukum perdata, perjanjian-perjanjian. Nah, itu maksudnya hukum privat. Jadi privat kita, pribadi kita, tapi diatur. Kalau pidana itu masuk hukum mana? Masuk hukum publik. Hukum publik pidana itu. Ya, betul. Jadi ada privat, ada publik. Gitu ada kan? Publik gitu. Apa namanya yang privat ini justru perdata. Kalau privat perdata, perjanjian-perjanjian. Abang mau misalnya mau membeli rumah. Abang membuat kesepakatan dengan teman atau orang yang menjual rumahnya. Kesepakatan itu maksudnya hukum privat.
Jadi negara tidak masuk di situ. Negara hanya mengatur hubungannya bagaimana, hak dan kewajibannya seperti apa. Dan dia tidak ada sanksinya di situ. Itu sifatnya mengatur bukan memaksa. Kalau badan hukum misalnya bersengketa gitu, Nah, badan hukum bersengketa itu masuknya privat. privat juga. Ya, privat juga. Kalau publik itu yang dari negara langsung bikin aturan nih, lu harus ngikut nih. Nah, itu hukum publik negara yang atur. Dan itu otoritas negara. Nah, tapi hukum publik setara, hubungan kita dengan orang itu yang pihak lain itu setara. Tapi kalau hukum pidana atau hukum publik itu negara memiliki otoritas tertinggi untuk memaksa kita mengikuti maunya negara. Oke. Nah, begitu. Jadi kembali lagi pemaksaan tuh. Pemaksaan harus dipaksa gitu ya. Masa. Oke, privat ya, privat. Tapi apa namanya? Bicara privat itu terlalu deh. Kayak misalnya perdata kan dibilang ya. Nah, Ya. secara umum itu kan orang bilang perdata itu masalahnya sengketa tanah, duit gitu. Bener gak tuh Bang? Ya, perdata seperti itu. Jadi perjanjian-perjanjian. Bisa misalnya kita berjanji dengan seseorang membuat kesepakatan. Peristiwa hukumnya adalah kita membuat kesepakatan. Misalnya kesepakatannya apa? Peristiwa hukumnya kita berjanji untuk membuat kesepakatan untuk membeli atau jual beli sebuah rumah. Ketika dalam perjalanan salah satunya melanggar perjanjian, kan kita perjanjian harus kita sepakati, atau hutang piutang tadi. Kita dengan leasing, kita beli motor, kredit gitu ya. Dalam perjalanan kita melanggar. Nah, namanya one prestasi, ingkar janji. Nah, ingkar janji di situ terjadi masalah. Masalahnya kenapa? Kita mengingkari kesepakatan yang sudah kita bangun dengan pihak penjual atau misalnya finance yang membiayai pembelian motor kita. Nah, ketika terjadi pelanggaran, maka itu harus diselesaikan secara privat. Perdata. Nah, one prestasi atau bisa pelanggaran perbuatan melanggar hukum PMH. Nah, itu masuknya perdata. Lebih enakan nanganin perdata apa pidana? Kalau durasi sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau ribet, perdata ribet. Oh, perdata lebih Karena ribet. kita harus ngumpulin data-data. Kan Oke. kalau perdata tuh kita menguji data. Pihak sebelah punya data, kita punya data. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau pidana menariknya adalah ilmu hukumnya dapat tuh. Kita bisa berteori tentang pandangan-pandangan hukum, asas-asas hukum, adagam hukum itu di pidana. Gitu. Jadi kalau dibilang mana lebih menarik, saya kira tergantung motivasi kita mau yang mana gitu. Oke. Jadi setiap masyarakat harus bisa membedakan antara hukum pidana dan perdata gitu. Ya, kan? minimal gitu kita tahu. Pidana perdata. Jadi Ya. kalau misalnya soal sengketa utang piutang ya, Ya, utang piutang itu perdata. masuknya di perdata. Nah, tapi dalam perdata itu bisa jadi pidana. Oh gitu. Ya. Kenapa bisa? Nah, misalnya kan kita berjanji dengan pihak sebelah. Nah, tiba-tiba motor yang kita beli tadi, kita kredit belum selesai, kita gelapkan motornya, kita ganti platnya. Nah, itu udah masuk penggelapan. Dalam pasal penggelapan. Pasal penggelapan, masuknya pidana. Oke. Berubah dia kan Berubah. begitu, berubah karena tadi perjanjian yang sudah kita bangun secara perdata dalam perjalanan berubah menjadi pidana karena ada perbuatannya, pidananya. Dia menggelapkan motor yang sudah dia di tangan dia gitu. Terus untuk beralih ke perdata ke pidana itu siapa yang menentukan? Nah, nanti kan kita melihat akan diperiksa. Ini kan ada perjanjian antara A dengan B. Nah, kemudian ada penggelapannya, ketahuan penggelapannya diproses secara pidana. Di sidang misalnya diputus secara pidana, tapi dalam hukum kita sanksi pidana tidak menghilangkan kewajiban perdatanya. Jadi misalnya dalam penggelapan dia menghilangkan motornya, pidananya dapat kan? Pasal 372. Ya. Sanksinya apa? Nah, jelas itu berapa tahun. Tapi kewajiban perdatanya harus selesaikan. Kreditnya masih berapa bulan lagi belum selesai itu. Bereskan juga. Terus sisi persidangannya gimana? Apa selesai perdatanya dulu baru masuk ke Pidana dulu baru masuk perdata. pidana dulu? Boleh mana-mana dulu, tapi mana yang kira-kira lebih cepat mau kita Oke. proses gitu ya. Itu bisa kita atur. Iya ya. Jadi perdata bisa jadi pidana, tergantung dari ada nggak delik permasalahan, delik hukumnya. Berarti kan masyarakat khususnya di Indonesia nih mungkin umum ya di dunia ya pasti pakai hukum ya gitu Ya, kan. betul. Nah, untuk mengatur masyarakat ini perlu hukum. Betul. Ini sama aja kayak kontrol sosial kayaknya nih. Iya, betul. Iya, betul. Kenapa tuh Pak bisa disebut hukum ini sebagai kontrol sosial? Ya, ada sebuah istilah dalam ilmu sosiologi kali jurisprudence, ya ilmu tentang sosiologi hukum, gitu ya.
dia ada sebuah istilah namanya law as a tool of social engineering atau social control. Jadi law as a tool of social control. Law as a tool of social control. of social control. Jadi Oke. hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial. Jadi hukum itu dihadirkan untuk mengontrol perilaku individu, mengontrol perilaku masyarakat, komunitas. Maka hukum itu hadir untuk mengendalikan perilaku kita. Ya. Kita ini harus diatur. Kalau nggak diatur, ya pasti kacau gitu ya. Makanya istilah law as a tools of social control tadi itu dipakai dalam pandangan-pandangan penegakan hukum atau pandangan penyusunan hukum di sebuah negara. Makanya hukum hadir untuk menciptakan keadilan, menciptakan ketertiban. Untuk apa? Menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tentunya goals dari hukum adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat supaya sejahtera, setelah adil tertib pasti kan sejahtera. Target kita. Nah, itu kira-kira. Oke. Jadi sebagai alat kontrol sosial untuk termasuk hukum itu ya. Betul. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri, Pak, sejak tahun berapa sih itu pakai hukum gitu kan? Ya. Karena seingat saya nih di KUHP itu katanya peninggalan koloni Belanda ya. Iya, betul. Nah, berarti Belanda itu udah berapa ratus tahun menjajah Indonesia itu kan ya. Nah, itu sebenarnya muncul hukum itu dari tahun berapa, Pak? Ya, jadi kalau kita baca sejarah, Belanda ini kan menjajah kita udah 3,5 abad kan gitu. Tetapi menurut beberapa catatan yang saya pernah baca, literasi yang saya baca mengenai penggunaan hukum di wilayah Hindia Belanda. Indonesia. Jadi pada saat itu di abad ke-18. 18 mengatur, kalau nggak salah ya. Jadi itu kemudian berkembang sampai Indonesia merdeka, kita masih mengadopsi hukum-hukum Belanda, dan kita ini belum murni hukum kita sebenarnya. Jadi makanya ada istilah yang kita dengar di berbagai podcast bahwa hukum Indonesia itu adalah cicit kandung hukum Romawi. Bukan Belanda. Cicit kandung hukum Romawi. Kandung, oke. Kemudian cucu kandungnya hukum Prancis. Anak kandungnya hukum Belanda. Oh gitu. Jadi dulunya Belanda ini pernah dijajah oleh Prancis. Maka hukum yang ada di Belanda itu diadopsi dari Prancis. Sebagaimana Indonesia mengadopsi dari Belanda. Iya. Nah, kemudian Prancis itu pernah menjadi wilayah kekuasaan Romawi. Jadi makanya tradisi-tradisi kekristenan yang ada dalam hukum Romawi itu diadopsi di hukum-hukum Prancis. Zaman itu ya, era itu. Nah, itu kemudian dipakai hingga hukum Belanda, hukum Jerman sampai kepada Indonesia. Nah, kita ini menganut mazhab hukumnya itu Eropa kontinental. Eropa daratan. Sedangkan yang seperti di Amerika, Inggris, Australia, mereka atau Malaysia, India itu mazhabnya berbeda. Hukumnya hukum Anglo-Saxon. Ya, yang kita sering kenal yang common law. Kalau kita ini civil law. Hukum sipil law. Ya. Ada common law di Malaysia. Inggris. Jajahan Inggris. Jajahan Inggris itu masuknya common law. Jadi sumber-sumber hukum di Indonesia itu ada yang dari Romawi, betul. Dari tadi Prancis, Belanda. Nah, terus kita ini cicit kandungnya. Terus yang dipakai sebagai sumber hukum di Indonesia yang berlaku sekarang dari mana tuh, Pak? Iya, pasti ada kaitannya dengan Romawi, kaitannya dengan Prancis, kaitannya dengan Belanda. Itu satu garis lurus. Makanya anak, cucu, cicit dan seterusnya. Ya, untuk sumber hukumnya misalnya bentuknya itu KUHP, KUHAP atau gimana? Betul. Gimana, Pak? Kalau sumber-sumber hukum kita di Indonesia itu kita mengenal 2 sumber hukum. Sumber hukum yang pertama sumber hukum formil. Formil ya. Yang kedua sumber hukum material. Oke. Nah, kalau sumber hukum formil ini bentuknya tertulis, jelas gitu ya. Apa jenisnya? Jenisnya sumber hukum formil itu undang-undang. Undang-undang. Terus kemudian ada berupa kebiasaan atau adat. Itu kan hukum-hukum adat masih ada tuh. Hukum adat. Ada, itu formil. Ya. Yang ketiga berbentuk jurisprudensi. Jurisprudensi itu putusan-putusan pengadilan, putusan hakim. Udah diputus tuh dijadikan sebagai hukum. Yang keempat traktat. Traktat itu adalah perjanjian internasional. Kan ada perjanjian yang kita ikuti, kita sepakati, itu masuk dalam traktat perjanjian yang kita pakai sebagai hukum formil. Yang kelima adalah doktrin. Teori-teori hukum yang kita pakai. Nah, sedangkan hukum material itu bisa bersumber dari hukum agama.
Pancasila, moral, adat, ya kebiasaan-kebiasaan masyarakat gitu ya, yang tidak tertulis yang ada di masyarakat gitu. Tapi yang dimasuk di dalam pengadilan kepolisian gitu, Nah, itu pakai apa namanya sumber hukum yang mana? kalau di polisi dia harus pakai hukum positif, hukum hukum formil positif. tadi. Hukum Polisi formil. nggak boleh pakai adat di situ. Oh, Karena yang nanti melakukan pemeriksaan menilai itu di hakim. Polisi harus menjalankan hukum positif. positif ya. KUHP-nya dia lihat. Ini KUHP-nya. Oh, ini pasal berapa nih mencuri, pasal berapa nih penganiayaan 351 nih, pasal berapa. Itu dia pakai itu aja, dia nggak perlu lihat yang lain. Tetapi nanti di hakim yang akan menilai, memutuskan. Gitu. Kalau di hakim boleh tuh pakai hukum adat. Hakim boleh karena hakim diberikan kewenangan untuk menilai. Oh, ini kayaknya secara nanti kalau misalnya berlawanan dengan kebiasaan masyarakat setempat, nanti berbahaya dengan gelombang protes di masyarakat. Jadi hukum itu sifatnya living law, harus hidup di masyarakat. Harus hidup ya. Harus menyesuaikan dengan yang ada di masyarakat. Jangan kita paksakan. Misalnya mohon maaf ya, di Aceh kan pakai hukum kanon kan. Nah, harus disesuaikan di sana. Di Kalimantan hukum Dayak, adat Dayak ada, harus disesuaikan. Hakim harus menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sana. Di Papua sama juga demikian. Jadi Sama, ya. itu akan berbeda setiap wilayah. Makanya prinsip living law itu tadi hukum harus hidup di masyarakat. Jangan sampai tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat. Gitu. Iya. Luar biasa ini cukup mendalam juga ya. Artinya saya juga baru tahu ini mengenai istilah-istilah itu. Iya. Dan justru dari satu kasus bisa berkembang menjadi yang lainnya gitu kan. Nah, ini harus juga dipahami sama masyarakat ya. Makanya jangan sampai terlibat masalah hukum lah ya Pak. Benar. Masalah hukum, dan kalaupun itu terjadi harus bisa nyari lawyer ya Pak. Ya. Gimana sih untuk mendapatkan misalnya saya terlibat, dilaporkan lah gitu kan. Baru dilaporkan nih, dapat panggilan. Pertama dari pihak kepolisian. Ya. Saya boleh gak diminta pengacara untuk yang bicara pemanggilan itu? Gimana? Ya, boleh. Jadi biasanya kalau kita baca dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu diatur bahwa siapapun memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Penasihat hukum. Wah, dia punya hak di situ. Ya. Bukan lagi semacam pertimbangan, tapi yang harus. Kalau memang dia ini harus didampingi, maka itu pentingnya masyarakat itu diedukasi bahwa dia punya hak untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu dia harus didampingi oleh penasihat hukum. Nah, maka kalau kita lihat ketika dipanggil, sebaiknya cari kuasa hukum, siapa yang bisa Anda hubungi atau Anda kenal untuk mendampingi. Supaya apa? Supaya kita bisa tidak ada intimidasi, tidak ada kesewenangan, kita bisa memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta-fakta di lapangan gitu ya. Kita mengantisipasi bila mana ada oknum, ya, ada oknum misalnya penyidik, kita bicara oknum ya, penyidik yang melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran. Gitu. Makanya adanya kuasa hukum untuk mendampingi. Itu di firma-firma hukum itu ada ya. Mereka bisa datang ke firma hukum gitu ya. Betul. Untuk walaupun dari panggilan pertama itu harus bisa didampingi dari kuasa hukum. Panggilan pertama. Ketika disurati datang ya, kalau bisa udah ada pendampingnya. Supaya apa? Mengantisipasi jangan sampai nanti tadi kita nggak tahu menau, hanya menjadi saksi tiba-tiba jadi tersangka karena salah menyampaikan keterangan. Gitu ya. Maka itu saya kira memang harus lebih hati-hati, waspada untuk apa, supaya kita bisa mendapatkan keadilan dan menghindari kesewenangan dari oknum-oknum yang mungkin merugikan kita. Gitu. Oke Pak, kembali lagi ke dulu, zaman dulu katanya. Ini gimana sih proses pembentukan undang-undang itu sendiri di Indonesia menurut Undang-Undang 45? Undang-Undang 45 kan dasarnya nih, negara kita nih, Indonesia. Betul. Itu proses pembuatannya kayak gimana? Ya, jadi untuk pembentukan undang-undang, dasar kita menyusun peraturan di bawahnya itu harus mengacu pada Undang-Undang 45. Jadi ini sebagai acuan. Ya, tidak boleh keluar dari ini. Gitu ya. Payungnya nih? Payungnya adalah UUD 45. Jadi kalau ada undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, Inpres,
peraturan pemerintah itu harus mengacu ke sini. Dasarnya UUD 45. UUD 45. Harus dicantumkan. Harus dicantumkan. Jadi itu menjadi dasar kita menyusun, menguraikannya ke bawah. Jadi nggak boleh bertentangan. Iya, iya. Nggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 45. Kalau bertentangan, ditemukan bertentangan lah, kita lakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Oh, ini nggak sesuai dengan undang-undang nih, rubah, batalkan undang-undangnya. Atau kalau misalnya peraturan pemerintah di Mahkamah Agung, kita lakukan judicial review-nya, bukan di Mahkamah Konstitusi. Kalau yang sifatnya undang-undang dan yang levelnya lebih tinggi ya di MK, gitu. Di MK. Kalau MK. untuk judicial. Peraturan ya betul, judicial review-nya. Betul. Tapi kan DPR yang bikin. Ya, betul. Dalam undang-undang itu jelas bahwa fungsi, kan kita mengenal trias politika. Nah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah. Ya, legislatif kan eksekutif. Pemerintah DPR, eksekutif. pemerintah eksekutif. Ya, terus DPR, legislatif. Yudikatif dari pihak pengadilan, ya, kejaksaan. peradilan, kejaksaan, Oke. kehakiman, gitu ya. Jadi DPR fungsinya apa? Merumuskan undang-undang, gitu ya. Boleh juga di rancangan undang-undang itu diusulkan oleh pemerintah, tetapi tetap harus dibahas oleh DPR. Pemerintah membuat draft hukum, Draft rancangannya draft undang-undang diserahkan dibahas ke DPR untuk dibahas. Oh, dibahas. Nah, setelah dibahas, sudah disepakati bersama, maka presiden yang harus menetapkan. Nah, aturannya itu harus 30 hari setelah sudah disepakati bersama, sudah harus diundang-undangkan oleh pemerintah, oleh negara, oleh presiden. Oh, ya. Maksimal 30 hari, nggak boleh lebih dari 30 hari. Setelah pengajuan. Setelah sudah bahasa. disepakati bersama. Oh, kesepakatan bersama. Nah, Persetujuan lah istilahnya. harus segera diundang-undangkan. Persetujuan DPR Ya, lah gitu betul. ya. Persetujuan DPR di Persetujuan bersama ya. Oh, antara DPR dengan presiden. Iya, iya. Ya, kan yang mengajukan rancangan bisa juga DPD. Dewan Perwakilan Daerah itu juga boleh mengajukan rancangan terkait dengan undang-undang daerah, otonomi daerah. Dia kan boleh mengajukan, begitu. Tetapi harus dibahas di DPR dan disepakati bersama dengan presiden. Kalau sudah disepakati, yang punya kewenangan untuk mengundang-undangkannya adalah presiden. Nah, itu maksimal 30 hari. Oh, jadi memang benar-benar diatur ya. Diatur semua, jangka jelas diatur. Makanya dalam undang-undang jelas. Ya, jadi jelas. harus dasarnya itu Undang-Undang Dasar 45. Ya, nggak boleh keluar betul. dari itu. Betul. Kalaupun merasa itu nggak sesuai dengan Undang-Undang 45, masyarakat nih bisa mengajukan Judicial review. judicial review ke MK. Jadi untuk membatalkan pasal itu ya. Membatalkan pasal itu yang merugikan. Yang merugikan. Yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 45. gitu kan. Oke. Gitu. Itu hak masyarakat Hak ya. masyarakat, bila mana oh ini merugikan. Perorangan bisa gak? Biasanya yang punya namanya, misalnya tentang undang-undang kesehatan, maka yang mengajukan adalah apa alas haknya. Ya. Dia sebagai siapa mengajukan? Oke. Misalnya itu merugikan terkait dengan kasus misalnya pasal malpraktek gitu ya. Ya. Maka yang dirugikan kan misalnya adalah perawat, Ya. bidan, dokter gigi. Nah, Iya, iya. mereka bisa mengajukan itu. Nah, minta lawyernya untuk menjadi pendamping hukum Pendampingnya. mengajukan. Tetapi atas dasar dari dorongan dari masyarakat tadi. Berarti untuk tadi hakim-hakim mereka juga pakai norma ya. Ya. Nah, jadi perbedaannya apa nih? Norma hukum, norma agama, norma sosial itu apa sih ya, Ya. perbedaannya? Ya, tadi sempat singgung mengenai hakim. Hakim pakai norma apa? Terus kemudian apa perbedaan norma-norma tadi? Nah, kalau kita melihat fungsi tugas daripada penegak hukum, kan ada penegak hukum itu ada 4. Penegak hukum ada Yang 4. pertama adalah polisi, Polisi, yang kedua jaksa, yang ketiga pengacara, yang keempat hakim. berurutan nih dari Berurutan polisi. Nggak boleh langsung, Pak. Boleh mana aja, tapi itu berempatnya masuk penegak hukum. Iya. Gitu ya. Nah, di antara mereka ini ada perbedaan fungsi. Kalau fungsi di polisi apa? Penyelidikan. Menyelidiki ada nggak masalahnya, deliknya nih. Nah, memenuhi unsur, oke berarti bisa lanjut. Kalau nggak, ya berarti nggak bisa diproses dong. Dia nggak punya masalah kan gitu, nggak ada masalah, deliknya nggak ada, pidananya nggak ada. Nah, kalau misalnya ada lanjut masuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, nanti di sana ada jaksa penuntut umum atau penuntut umum namanya. Bukan pengacara negara. Itu pengacara negara. Oke. Nah, mereka berfungsi untuk menuntut berdasarkan tadi delik tadi, temuan-temuan yang ada oleh penyidik tadi, itu disusunlah tuntutannya apa nih yang kira-kira pas buat pelaku nih. Nah, selanjutnya pengacara bertugas untuk membela hak-hak daripada korban atau klien kita. Kliennya. Nah, itu Bisa
teradu apa namanya, terlapor Ya bisa terlapor, korban. pelapor, korban. Itu bisa didampingi? Bisa didampingi. Oh. Nah, bisa didampingi Kuasa oleh hukum ya? kuasa hukum. Yang terakhir hakim. Hakim ngapain fungsinya? Hakim itu kan memeriksa, kemudian menilai dan memutuskan. Oh ini kayaknya lebih pas, tadinya tuntutannya berapa tahun nih? Harusnya ini 4 tahun, tapi kayaknya kasihan ya 4 tahun ini kurang pas. Ini sesuai dengan tindakan akibat yang diperbuat. Cocoknya ini sih pasnya misalnya 2 tahun. Nah itu fungsi daripada hakim. Nah terkait dengan norma tadi kan Iya, seperti saya. norma itu ada. Ada norma hukum, ada norma agama, ada norma sosial. Kan ada berapa istilah. Pak, apa perbedaannya norma dengan hukum? Iya tuh. Kan gitu ya. Kan sama-sama Sama-sama kontrol sosial. mengatur ya. Cuman biasanya kan ada beberapa istilah yang disepakati, yang kemudian diperbincangkan di berbagai kalangan akademik. Sudut pandang setiap ahli kan beda-beda, gitu ya. Yang pasti norma itu ya aturan yang berlaku di masyarakat. Tapi kalau hukum, aturan yang berlaku di masyarakat namun dibuat oleh negara. Norma hukum yang ada di masyarakat atau Dibuat oleh negara. dibuat oleh Kalau norma kan yang ada di masyarakat. norma itu hukum yang ada di Ya, masyarakat. misalnya kesopanan. Kalau misalnya kita lagi duduk gitu, boleh nggak kita misalnya naikin kaki di atas meja? Itu kan norma. Kalau kata orang Betawi pamali gitu. Pemali, nah itu tuh Itu kebiasaan-kebiasaan. termasuk Ya, namun Norma itu namun dalam beberapa istilah kemudian masuk norma hukum, ada norma agama, ada norma sosial. Nah, norma hukum itu adalah merupakan aturan hukum yang tertulis, yang dibuat oleh negara. ya. Dan harus diikuti oleh masyarakatnya. Dan jika tidak diikuti, dilanggar, maka ada sanksinya. Itu kan norma hukum. Norma hukum. Nah, kalau norma agama itu aturan yang berasal dari sumber-sumber kitab suci. Kitab suci. Ya, agama kan. Dan ini sifatnya kan hukumannya apa? Hukumannya ya spiritual. Mungkin kita nggak tenang, wah kita habis berbuat dosa. Walaupun negara nggak tahu kita berbuat dosa, tapi kan kita nggak tenang. Nggak tenang. Dan pribadi kita itu Pribadi. salah. Misalnya mohon maaf ya, dilarang berzina. Negara nggak tahu kita berzina, tetapi kan agama menurut kita kan tahu. Tahu. Sanksinya apa? Sanksinya pribadi kita membunuh kita. Oh, kok. Nah, itu agama gitu ya. Kalau norma sosial ya yang ada di masyarakat, kesopanan. Terus sanksinya apa? Masyarakat yang mensanksi kita. Misalnya ada mohon maaf, ada kumpul kebo. Kan nggak boleh nih kumpul kebo. Nggak boleh lah. Nah, norma sosialnya apa? Ya itu di sama masyarakat. Lu gimana sih? Gitu kira-kira sosial perbedaan. Terus untuk apa namanya pidana, kayak pidana lebih banyak dari perdata ya Pak. Iya. Nah itu azas legalitas dalam hukum pidana itu apa Pak? Nah, asas legalitas, istilah ini sering digunakan dalam ilmu-ilmu hukum pidana. Azas legalitas. Legal atau formil aturan. Nah, legalitas itu kalau kita pernah mendengar ada sebuah adegium kira-kira begini bunyinya. Nullum delictum nulla poena sine frevia lege poenali. Artinya apa? Tidak ada pidana bila tanpa hukum yang mendahulunya atau tanpa aturan yang mendahulunya. Tidak ada pidana tanpa aturan yang mendahulunya. Oke. Jadi suatu tindakan pidana dikatakan ada pidananya, suatu tindakan dikatakan ada pidananya bila mana ada aturan. Jadi kalau nggak ada aturan, berarti bukan pidana, bukan delik, gitu ya. Ini nggak salah. Gitu ya. Misalnya gini, boleh nggak lagi ngobrol, saya batuk? Boleh, kalau misalnya nggak ada aturannya. Tapi kalau ada aturannya, oh dia masuk pidana nih, ngobrol batuk. Ngobrol batuk. Dia batuk nih pas ngobrol nih. Nah, kalau ada aturan, menurut undang-undang dilarang batuk pada saat ngobrol. Kalau ada aturannya kita nggak boleh batuk. Kalau misalnya batuk berarti nanti sanksinya apa? Nah, gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada aturan berarti nggak ada masalah. Boleh saja kan, legalitas itu aturan yang sudah dibuat gitu. Jadi ada hukum, ada legal, Ada pidana. ada pidana. Jika ada aturan yang mendahuluinya. Jika ada aturan mendahulunya. Kira-kira begitu. Itu yang apa namanya hukum yang dibuat oleh negara ya? Ya, jadi kita menganut asas itu. Jadi kalau misalnya saat ini tiba-tiba ada seorang berbuat jahat, tetapi dalam aturan nggak ada aturannya, ya nggak bisa disanksi. Orang nggak ada aturannya, boleh-boleh aja, gitu. Nah kalau masalah pidana nih, kalau sebenarnya kalau untuk masuk ke meja hijau istilahnya meja hijau Ya. sidang ya. Sidang. Itu kan prosesnya secara umum ada dari polisi dulu, laporan ke polisi, polisi melimpahkan ke kejaksaan. Ya, baru disidangkan
di pengadilan, gitu kan. betul. Nah sebenarnya kalau misalnya ada laporan di kejaksaan, masuknya ke kejaksaan bukan kepolisian nih, Ya, betul. itu gimana prosesnya, bisa nggak? Di Langsung ke kejaksaan gitu. Kita nggak lewat kepolisian. Oh, bisa Nah, nggak? ada perkara-perkara khusus itu yang memang langsung diambil alih oleh kejaksaan. Misalnya tindak pidana korupsi Oh gitu. yang sifat nilainya besar, 10 miliar. Nah, itu kadang-kadang kejaksaan langsung ambil alih. Oh. Nah, biasanya kan penyidik-penyidik kejaksaan yang langsung menangkap. Kan kasus banyak kan kita dengar kasus-kasus tiba-tiba ada pejabat yang ditangkap oleh jaksa, ditangkap oleh penyidik dari kejaksaan. Iya, Kenapa nggak polisi yang nangkap? Iya benar itu. Nah, Ada. boleh, ada aturan. Jadi untuk kasus-kasus khusus boleh jaksa menangani. Jadi tanpa melalui kepolisian. Termasuk KPK. Ya, termasuk KPK diberikan kewenangan untuk mereka. Berarti- itu kan kewenangan khusus namanya. Berarti ada penegak hukum tambahan nih, satu Ya, KPK. jadi selain- mereka itu sebenarnya fungsi-fungsinya apa aja sih, Pak? ya kalau KPK kan khusus korupsi kan. Heeh. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dia menangani kasus-kasus yang nilainya fantastis biasanya dan merugikan negara cukup besar. Nah, dari kejaksaan pun demikian. Mereka pun diberikan tugas untuk menindak kasus-kasus yang sifatnya berkaitan dengan hukum publik. Kan hukum privat ya nggak masuk, kejaksaan kan nggak masuk hukum privat, hanya hukum publik aja. Jadi misalnya ada tindakan kejahatan yang sangat besar, meresahkan, mereka bisa masuk di situ tanpa melalui kepolisian. Tetapi itu ada batasannya. Nilai kerugian yang ditimbulkan itu boleh masuk kejaksaan pada nilai berapa, Iya. KPK nilai berapa, kepolisian nilainya berapa. Oh, ada limit-limitnya nih. Ya, betul. Kalau di daerah kan kejari boleh, kejaksaan boleh. Kayak misalnya dana desa gitu tiba-tiba dikorupsi oleh oknum kepala desa, kejaksaan boleh mendak. Gitu. Iya. Nilai-nilainya tertentu lah. Gitu. Tapi tugas-tugas fungsinya sama ya, dari polisi, Sama, jaksa, hakim, pengacara betul. semua sama. Ya nanti dari KPK, dari jaksa mereka yang akan limpahkan ke pengadilan tanpa melalui kepolisian lah lagi. Gitu. Oke, mungkin terakhir kali ya. Ya. Apa? Jadi di negara itu harus ada sistem hukum, ada hukum lah Ya. di sebuah negara itu. Tapi banyak masyarakat yang merasa hukum itu nggak adil gitu. Hukum itu tidak menguntungkan orang-orang masyarakat termarginal gitu kan. Ya. Nah, konsekuensi suatu negara kalau nggak punya sistem hukum itu yang jelas dan adil itu kayak gimana? Ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, ya benar. Kita suka mendengar ada istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah kan? Sering begitu? itu loh. Nah, itu kan sering kita dengar. Iya. Ya, benar. Lalu ada pertanyaan, Pak, berarti hukum kita nggak beres dong ini? Iya. Percuma ada hukum ada nih. masalah nih, hukum hanya untuk orang-orang bawah nih, orang atas nggak berlaku gitu ya. Ya memang kita tidak berarti kita mengatakan demikian, tapi itu kan biasanya oknum. Ya oknum yang memang hari ini kita bisa saksikan bahwa memang di luar sana ada kejadian-kejadian yang sangat memilukan kadang bagi kita, khususnya bagi para penegak hukum. Kok melihat aneh ya, kita lihat hukum kita ini udah jelas-jelas orang ini bersalah, tapi kenapa nggak ditangkap, nggak diproses, kan gitu. Nah ini kan kadang ada kekecewaan, sedangkan masyarakat hanya karena nyuri ayam 1 ekor bisa 5 tahun. Nyuri ayam. Nyuri ayam, ada juga yang mohon maaf nenek-nenek kalau nyuri ambil kayu di kebun 3 tahun putusan. Sedangkan seorang koruptor yang mencuri misalnya 10 M Udah diputus lagi. ya, itu kadang cuman Udah punya ketetapan hukum, bebas. Nah, itu kadang-kadang sering buat masyarakat kenapa seperti ini hukumnya. Iya, gimana sih? Nah, pertanyaan tadi menarik. Bagaimana kalau hukum itu nggak adil? Benar. Ya, yang kita khawatirkan itu, ya hari ini kita harus optimis bahwa hukum kita ini seyogianya sudah baik. Hanya menjadi permasalahan adalah penegakannya. Penegakan hukumnya. Penegakan apa penindakan nih? Menegakkan oke. yang seharusnya. Harusnya kan nyuri 10 miliar hukumnya berapa tahun sih? Harusnya kan itu. Ya. Tapi kenapa? Kok nggak seimbang, orang nyuri ayam 1 ekor bisa 3 tahun, itu nggak seimbang. Nah, dan kadang-kadang mereka akhirnya diputus bebas. Dalam waktu berapa bulan kok tiba-tiba udah bebas nih, udah jadi pejabat lagi nih kadang. Ah, itu masalah. Ya aneh tuh, Pak. Nah, ini yang kita khawatirkan bila negara tidak serius dalam hal penegakan hukum. Ketidakadilan ini muncul di masyarakat. Apa yang terjadi? Kekacauan. Kesewenangan berlaku. Akhirnya negara ini udah nggak ada wibawanya di mata publik. Ya berarti percuma dong nih negara kok
bisa-bisanya masyarakat kita yang mendapatkan keuntungan dari hukum adalah mereka yang punya duit, mereka yang punya jabatan. Sedangkan masyarakat kecil jadi korban dari hukum itu. Coba kita datangin aja lapas-lapas. Siapa paling banyak penghuninya? Ya masyarakat yang kecil tadi. Nah ini yang kemudian kita khawatirkan bila mana hukum tidak ditegakkan secara adil. Gitu ya. Ya saya kira itu. Baik, Pak kasih nih Pak Omega, praktisi hukum kita yang juga dosen ya Pak, dari juga Ketua YLBHI. Terima kasih banyak Ya. atas penjelasannya dan kesempatannya hari ini. Satu lagi Pak, mungkin quotes untuk peradilan di Indonesia ini Ya. bagi masyarakat. Ya, mungkin closing statement ya. Ya, benar. Indonesia itu mengenal yang namanya fiksi hukum. Fiksi hukum. Kita dan menganut itu. Fiksi hukum itu artinya semua orang ya dianggap mengetahui hukum. Iya. Jadi tidak ada alasan, oh Pak, saya nggak tahu ada aturannya, makanya saya melanggar. Oh nggak ada aturan. Tetap mau tahu, tidak tahu dianggap tahu. Jadi saran saya masyarakat harus rajin-rajin belajar tentang hukum. Supaya apa? Supaya kita menghindari yang namanya kesewenangan, menghindari namanya tindakan-tindakan yang tidak adil di masyarakat. Karena kita dianggap mengetahui hukum. Jadi tidak ada alasan Anda boleh berbuat jahat karena Anda tidak tahu hukum. Semua dianggap tahu hukum. Semua dianggap tahu. Jadi saran saya banyak-banyak belajar tentang hukum. Silakan banyak baca kan di YouTube banyak ya. TikTok banyak edukasi hukum. Perbanyak ilmunya tentang hukum. Kira itu ya. Ya. Oke Pak, luar biasa. Terima kasih Pak Omega atas informasi-informasi yang diberikan. Jadi tanpa hukum kekuasaan menjadi tirani, dengan hukum kekuasaan menjadi pelayanan masyarakat. Begitu Pak ya? Betul. Ya siap. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi tadi yang Pak Omega pesankan, masyarakat harus bisa mau mempelajari tentang hukum. Jadi cukup sekian di Insight Your Best Information and Entertainment. Jumpa lagi nanti di podcast selanjutnya. Selamat sore, bye-bye. Sore, terima kasih.